Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutin kegiatan hari kedua, yaitu proses pembuatan produk keripik pegagan yang kemarin udah aku buat laporannya. Jadi di vlog ini aku bakal tunjukin step by step bagaimana cara aku dan tim membuat keripik pegagan. Yuk langsung mulai. Step 1, pengambilan dan pencucian pegagan. Pertama, aku sama teman-teman pergi ke sekolah buat ngambil daun pegagan. Setelah itu, pegagannya langsung kita cuci bersih biar nggak ada tanah atau kotoran. Step 2, perendaman dengan air garam. Daun pegagan yang udah bersih kita rendam dengan air garam selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu, kami siapkan alat dan bahan yang bakal dipakai. Step 3, menyiapkan adonan. Setelah 15 menit pegagannya kita bilas lagi. Lanjut kita bikin adonan tepungnya. Aku pakai tepung beras 15 sendok makan, tepung tapioka 3 sendok makan, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kemiri, dan masako. Masing-masing setengah sendok makan. Garam, air, dan minyak untuk menggoreng. Semua tepung dan bumbu dicampur lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit supaya adonannya nggak terlalu kental atau encer. Step 4, menggoreng. Setelah adonan siap, kami menyalakan kompor dan memanaskan minyak sampai benar-benar panas. Daun pegagan dicelupkan ke adonan, terus langsung dimasukkan ke minyak panas. Kita goreng sampai warnanya berubah jadi kuning, keemasan, dan terlihat renyah. Step 5, pendinginan dan pengemasan. Kalau sudah matang, keripiknya langsung diangkat dan ditiriskan. Setelah dingin, keripik dimasukkan ke toples dan siap dikemas. Kami rekatkan kembali kemasannya menggunakan alat perekat biar hasilnya lebih rapi. Step 6, bersih-bersih. Setelah semua proses selesai, kami lanjut bersihin semua alat yang dipakai. Dan itu dia proses pembuatan keripik pegagan di hari kedua proyek SAS aku. Hari ketiga kami bakal presentasi hasil produk dan laporan. Selamat pagi teman-teman dan nanti berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Buntut Wartawan. Perkenalkan, nama saya Rita Isra Sandra. Perkenalkan, nama saya Putri Sendra Serina Fikadeli. Perkenalkan, nama saya Rebecca Kayanti. Perkenalkan, nama saya Pina Hasinatila. Perkenalkan, nama saya Putri Kadriani. Perkenalkan, nama saya Desi Rianita Sakitri. Baik, materi akan dibacakan oleh teman-teman. Jadi materi yang saya akan berikan adalah pemanfaatan tanaman obat tradisional sebagai kekayaan intelektual bangsa tahun 2020. Hal yang pertama ada peran tanaman obat. Nah, tanaman obat sudah digunakan sejak zaman nenek moyang Indonesia sebagai warisan turun-temurun. Pada masa kerajaan kuno seperti Majapahit dan Mataram, obat dimanfaatkan oleh tabib dan para putri keraton untuk kesehatan dan kecantikannya. Masyarakat dahulu belum mengenal obat ini, jadi mereka membuat ramuan dari daun, akar, kulit, batang, dan rimbang tanaman sebagai bahan utama penyembuhan. Tanaman obat menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Di tiap suku di Indonesia memiliki ramuan khas, seperti di suku Jawa, Bali, Dayak, dan Bugis. Nah, di era modern, penggunaan tanaman obat masih bertahan karena dianggap lebih aman dan juga minim efek samping. Contohnya, dokter bisa menyarankan obat tertentu sebagai pendamping terapi medis. Selain itu juga, jamu di zaman sekarang sudah dikemas lebih rapi dan juga matanya lebih higienis dan bisa dipasarkan secara luas sehingga bisa bersaing dengan produk obat modern.
Baik, saya akan membacakan contoh pemanfaatan tanaman obat. Jadi, setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan ramuan khas dari tanaman obat. Yang pertama di suku Jawa, yaitu menggunakan jamu dari kunyit, temulawak, jahe, dan pegagan untuk menjaga kebugaran dan kecantikan. Kedua, di suku Bali membuat obat pegagan, obat cincang, jamu kunyit untuk menumbuhkan panas dan menjaga pencernaan. Yang ketiga, suku Batak menggunakan daun sirsak dan sambil loto untuk menurunkan demam dan memakai daun tender sipulut atau untuk mengobati luka dan pegal. Yang keempat, di suku Dayak menggunakan akar pasak bumi sebagai penambah energi dan kekuatan. Yang terakhir, di suku Bugis dan Makassar menggunakan ramuan daun sirih dan jahe untuk mengobati masuk angin dan batuk. Fungsi tanaman obat di berbagai suku umumnya untuk menjaga kebugaran, menyembuhkan penyakit ringan, serta melindungi tubuh dari gangguan spiritual menurut kepercayaan setempat. Baik, saya akan membacakan bahan baku produk, yaitu nama tanaman pegagan, nama Latin Centella asiatica, buka kurung L, tutup kurung urban. Bagian yang dimanfaatkan, daun dan batang. Klasifikasi tumbuhan pegagan. Yang pertama, hindo rantai. Yang kedua, divisi Magnoliota. Yang ketiga, kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo Apiales. Yang kelima, famili Aquaceae atau Umbelliferae. Yang keenam, genus Centella. Yang ketujuh, spesies Centella asiatica, buka kurung L, tutup kurung urban. Saya akan membacakan zat kimia pegagan yang bermanfaat. Yang pertama, asiatikosid, penyembuhan luka dan regenerasi sel. Yang kedua, medotraxosid, antiinflamasi dan antioksidan. Yang ketiga, asiatik acid dan medotraxid acid, memperkuat kolagen. Yang keempat, flavonoid dan tanin, yaitu antioksida alami. Yang kelima, saponin, mempercepat penyembuhan dan meningkatkan daya ingat. Baik, saya akan membacakan prosedur pembuatan produk keripik pegagan. Pertama, ada bahan daun pegagan segar. Kedua, tepung beras, tepung tapioka, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kemiri, garam, dan minyak tambahan air. Alat-alat: baskom, saringan, kertas minyak, wajan, kompor, sendok, sutil, dan penjepit. Langkah-langkah: bersihkan dan cuci bersih pegagan dan tiriskan. Campur semua bahan tepung, aduk rata, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Panaskan minyak dan kecilkan api kompor. Ambil 1 lembar daun pegagan, celupkan ke dalam adonan tepung, goreng hingga kekuningan. Tiriskan. Jika sudah sedikit dingin, keripik pegagan dimasukkan ke dalam kemasan. Siap untuk dinikmati. Jadi yang kelima ada pemasaran, target pasar. Jadi target pasar kita dari semua usia
Nah, itu dari remaja sampai lansia. Kenapa? Karena kita ingin memperkenalkan produk kita kepada semua kalangan dari remaja hingga lansia. Kita punya strategi promosi, ada 3. Yang pertama promosi media sosial, iklan online, dan promosi offline. Promosi media sosial, kita bisa membagikan foto atau video kritik pedagang ke media sosial, dan juga kita bisa menambahkan caption atau hashtag agar orang yang melihat itu tertarik. Yang kedua ada iklan online, juga sama dengan promosi media sosial. Kita membuat iklan video yang menargetkan konsumen yang tertarik pada makanan sehat dan produk alami. Yang ketiga ada promosi offline. Jadi promosi offline kita bisa membuat brosur ataupun poster untuk dibagikan ke teman-teman sekolah maupun bapak ibu dewan guru. Yang kedua adalah harga produk. Itu ada bahannya yaitu dari kedua juga. Itu kita memanfaatkan dari sekolah. Lalu tepung beras 500 gram diberikan harga 8.000 rupiah, dan tepung tapioka 500 gram 7.000 rupiah, bawang putih bubuk 2 saset 2.000 rupiah, ketumbar bubuk 2 saset 2.000 rupiah, kemiri 2.000 rupiah, garam merah bubuk 5.000 rupiah, minyak 1 liter 50.000 rupiah, kemasan per 10 saset yaitu 40.000 rupiah, tenaga kerja dan listrik dan airnya 5.000 rupiah. Jadi total HPD keseluruhannya adalah 91.000 rupiah per 10. Total PP per unitnya adalah 9.100 rupiah. Lalu kita menghitung harga jual. Harga jual sama dengan harga pokok penjualan ditambah laba atau keuntungan yang kita ambil adalah 10%. Lalu HPD-nya adalah 9.100 rupiah ditambah dengan labanya 910 sama dengan 10.010 rupiah. Jadi harga jual yang kita ambil adalah perbungkusnya 10.000. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama itu pada adonan yang pertama kita buat itu teksturnya sedikit keras. Jadi kita membuat adonan yang kedua itu sudah berhasil diperbaiki pada pembuatan adonan kedua. Yang kedua itu terdapat perbedaan antara berat bersih pada kemasan dan hasilnya. Tercantum 100 gram pada kemasan, tetapi tadi penimbangan yang menunjukkan hanya 60 gram. Baik, itu adalah materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Apakah dari teman-teman dan ibu guru nanti ada yang ditambahkan atau ditanya? Nyambung hampir sama dengan yang tadi ya, di perhitungan KPP, penulisan rupiahnya juga sama dengan kelompok yang sebelumnya, koma nolnya tidak ada. Ya, kemudian di bagian akhir menyimpulkan dengan laba 10% dapatnya per bungkus 10.000, 10 rupiah, tapi dijual lagi dikurangi lagi 10.000. Kalau misalnya itu 1.000 bungkus terjual lumayan gitu ya, 10 rupiah ya. Nah,
Tambahannya mungkin tadi hampir sama dengan kelompok sebelumnya. Harga bahan bakunya. Di sini kan kalian bahan baku utamanya kan pedagang. Kalau kelompok sebelumnya bahan baku utamanya telur. Itu sekarang kebetulan kalian dapatnya di sekolah, walaupun dapatnya gratis, tapi itu harusnya kalian survei pasar dihargakan. Kalian untuk sekali produksi dapatnya sekian gram, berapa gram daun yang dibutuhkan, harga per gramnya berapa di pasar, dihargakan. Segala jenis payah kalian itu dihargakan, apapun yang digunakan. Bahkan itu mengambil laba 10% itu termasuk ongkos produksi kalian pakai tenaga kan? Hanya Bu Arya tadi produksi termasuk kecil sekali kalian ngambil laba 10%. Dikurangi lagi ya. Tidak cukup nanti untuk saya tahu ini jadi gaji karyawan. Ya, untuk alat-alatnya itu kan ada penyusutan. Pengorengan kan tidak selamanya bisa dipakai. Bagaimana untuk kedepannya, umpamanya ada mau untuk pembelian alat agar pengiris minyak, sehingga dia tidak berminyak lagi. Perlu untung yang lebih besar. Itu untuk gaji karyawan aja tidak perlu. Ya, dan harganya seperti BFI bilang tadi itu semua harus dihargakan. Ya kalau di sekolah terus ada banyak, saya minta kalian bayar. Kalau sekarang karena percobaan kalian buat sedikit, bolehlah kalian ambil. Tapi nanti kalau kalian memang benar-benar berbisnis, gimana? Atau nanti kalian mau tanam sendiri di rumah, apakah jerih payah kalian untuk menanam itu tidak dihargakan? Untungnya 10%, menanam penyelesaian tidak dihitung. Ya, tolong diperhatikan di HPP. Tidak ada juga evaluasinya oke. Kemudian presentasinya ya sudah lebih baik lagi karena ada poin-poinnya. Tidak semua dari presentasi ya. Semua. Tapi ada yang belum ada presentasi. Ya. Nah, nanti ditingkatkan lagi. Untuk keripiknya itu kan masih agak keras, kemudian masih berminyak, nanti disempurnakan lagi kalau bisa dibuat ya. Oke, kalau ada dari teman-teman ya. Oh, satu lagi, coba ini kemasannya, boleh lihat di kemasannya. Ibu pengen lihat foto kemasan yang kemarin. Di akhirnya boleh. Boleh. Ingat nggak kalian tulisan di depannya itu apa? Jadi maksudnya itu di sini ada guys. Begini konsistensi penulisannya. Kalau tidak salah kalian buat figure ya. Figure maksudnya itu kalian. Krip atau kerip? Sudah sempat cari di KBBI? Beda lagi kalau kalian buatnya memang sengaja untuk buat akronim gitu ya, dengan mengambil beberapa huruf tertentu yang ada di depan. Sudah dapat dicek?
Kelihatan tulisannya? Kripgan, maksud kalian keripik pegagan. Di buku kebetulan lihat lagi antara slide pertama dengan slide terakhir itu tidak konsisten penulisannya. Di awal keripik, tapi di bahan itu bawah ke bawah keripik. Ya, produksi untuk di Indonesia setelah ibu cek di KBBI, olahan makanan yang berasal dari bahan makanan yang dibuat tipis lalu digoreng itu namanya keripik, ya, bukan kri, keripik. Itu aja tambahannya. Dari teman-teman ada yang ingin ditanya? Ya. Jika tidak ada, kami tutup presentasi ini. Selamat pagi dan terima kasih.